Selamat pagi, apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Hari ini berjumpa lagi dengan mata pelajaran fisika. Ibu harap kalian semua tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang Ibu kirim di classroom. Jangan ada yang telat mengumpulkan tugas ya. Selamat pagi dan salam SFD. Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, di mana minggu lalu kita sudah belajar mengenai hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Di SMP kalian sudah pernah mempelajari yang namanya hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Dan minggu lalu kita sudah belajar ulang mengenai pembelajaran SMP. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pembagian dari gaya. Gaya yang terdiri dari 4. Yang pertama adalah gaya berat. Itu terlebih dahulu yang akan kita bahas ya. Yang pertama, gaya pertama yaitu gaya berat. Definisi gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda yang memiliki massa. Simbolnya adalah W, di mana rumusnya sama dengan W sama dengan M dikali G, di mana W adalah gaya berat, ini satuannya adalah Newton, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan G adalah gravitasi. Gravitasi meter per sekon pangkat 2. Gravitasi atau gaya gravitasi ini memiliki ketentuan 9,8 atau 9,8 meter per sekon pangkat 2, atau sering dibulatkan menjadi 10 meter per sekon pangkat 2. Baik, tadi kita sudah ke definisi gaya berat, sekarang kita masuk ke konsep gaya berat. Konsep yang pertama adalah gaya berat bekerja pada titik pusat massa. Berarti gaya berat ini bekerja pada titik pusat, berarti dia di tengah. Nanti biar kita gambarkannya. Konsep yang kedua, arah gaya berat selalu menuju pusat bumi. Dikatakan menuju pusat bumi berarti dia ke bawah. Ya. Oke, penjelasannya kita ambil dari pusat massa dan pusat bumi ini tadi, titik pusat massa dan menuju pusat bumi. Oke. Gaya berat bekerja pada titik pusat. Ini namanya titik pusat. Berarti gaya berat itu bekerja di sini yang Ibu titiki ya. Nih. Dia bekerja pada titik pusat. Arahnya bagaimana? Arah gaya berat selalu menuju pusat bumi. Berarti arahnya dia menuju pusat bumi. Ini ya, tanda panahnya Ibu buat ini. Oke. W sama, inilah dia gaya beratnya. W. Rumusnya W sama dengan massa kali gravitasi. Oke, lihat juga gambar kedua. Gambar kedua juga sama halnya seperti itu. Bekerja pada titik pusat, ini dia titik pusatnya. Kemudian arahnya selalu ke pusat bumi. Gambar ketiga juga seperti itu. Ini adalah titik pusatnya pasti tengah-tengah. Di tengah-tengah benda itu ataupun balok, dan kemudian arahnya selalu menuju pusat bumi. Oke, banyak orang yang selalu menyamakan gaya berat dan massa. Banyak orang mengatakan bahwa berat dan massa itu sama. Padahal sebenarnya
berat dan massa itu berbeda. Oke, coba kita lihat kalau misalnya berat itu memiliki nilai bergantung besar daya gravitasi setempat. Misalnya, berat seseorang itu pasti beda pada saat dia di bumi, beda beratnya dengan pada saat dia di bulan. Itu beratnya berbeda. Sedangkan kalau massa, nilai sama di setiap tempat. Berarti masanya walaupun dia di bulan dan di bumi, masanya tetap sama. Di bumi masanya 20 kg, di bulan juga tetap masanya 20 kg. Seperti itu dia. Dan pada gaya berat satuannya adalah Newton, dan pada massa satuannya adalah kilogram. Dan sebenarnya masih ada beberapa perbedaan dari berat dan massa. Nanti kamu cari sendiri ya. Oke, sampai di sini biar kalian paham mengenai gaya berat. Dan karena kebanyakan orang sering menyalahartikan dan sering menyamakan berat dan massa, padahal sebenarnya berat dan massa itu berbeda, sangat berbeda jauh. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke gaya kedua, yaitu gaya normal. Gaya normal merupakan sama dengan gaya reaksi akibat benda yang menekan bidang. Maksudnya di sini, gaya reaksi ini timbul akibat adanya aksi. Jadi, gaya normal sama dengan reaksi. Oke. Simbol gaya normal itu adalah N. Simbolnya adalah N besar. Kemudian kita masuk ke arahnya. Arah gaya normal selalu tegak lurus dengan bidangnya. Oke, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah balok yang diletakkan di sebuah bidang datar, ini bidangnya ya. Maka gaya normalnya itu tegak lurus dengan bidangnya. Berarti ini bidangnya, berarti dia tegak lurus dengan bidangnya. Berarti dia menuju ke atas ya. Ini dia gaya normal N. Sedangkan yang ini, yang gaya pertama tadi atau gaya berat sudah kita pelajari tadi ya, W sama dengan M kali G. Kemudian kita masuk ke gambar kedua, ini terdapat pada bidang miring. Bidangnya yang ini nakku ya, yang bidang ini. Oke. Maka gaya normalnya akan tetap tegak lurus dengan bidang. Ini adalah bidang, berarti dia harus tegak lurus terhadap bidangnya. Berarti gaya normalnya harus tegak lurus terhadap bidangnya. Begitu juga dengan gambar ketiga. Yang mana bidangnya? Bidangnya yang ini ya. Yang ini. Oke. Berarti dia gaya normalnya ke kanan. Ke sebelah kanannya N sama dengan gaya normal. Karena harus tegak lurus dengan bidangnya. Karena ini adalah bidangnya, berarti dia harus tegak lurus terhadap bidang tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke rumus gaya normal. Kalau rumus gaya normal ini bisa kita lihat dulu. Ini ada kasus pertama, kasus kedua, dan kasus ketiga. Oke, yang pertama, kasus pertama, seseorang berada di dalam lift yang sedang diam. Tentukanlah berapa gaya normalnya. Oke. Setelah kita lihat, gaya normalnya itu selalu tegak lurus dengan bidangnya. Ini adalah bidangnya, berarti gaya normal ke atas, dan gaya berat selalu menuju pusat bumi. Berarti dia ke bawah. Kalau misalnya diam, dia masuk ke hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Ini sigma F sama dengan 0. Oke, kemudian N dikurang W sama dengan 0, dimana gaya normalnya adalah positif, sedangkan
gaya beratnya adalah negatif. Jadi N dikurang W sama dengan 0. Kemudian N sama dengan W. N sama dengan, kita turunkan rumus dari W yaitu N kali J. N sama dengan N kali J. Inilah adalah rumusnya aku ya. Oke, kemudian kita masuk ke kasus yang kedua yaitu kasus lift dipercepat ke atas. Berarti ini percepatannya itu ke atas. Berarti di sini sudah bergerak ya. Kalau sudah bergerak berarti kita memakai rumus hukum Newton ke, ya benar, kita memakai rumus hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Oke, kemudian di sini gaya normalnya positif, sedangkan gaya beratnya adalah negatif. Oke, berarti kita turunkan ya. Sigma F adalah N dikurang W. Kenapa di sini dibuat dikurang? Karena gaya beratnya Baik, sekarang kita masuk ke rumus gaya normal. Coba kita perhatikan kasus-kasus yang ada di depan. Yang pertama adalah kasus pertama, yaitu ada seseorang yang sedang menunggu dan sedang diam. Jadi berapakah gaya normalnya? Nah, di sini kan kasusnya liftnya dalam keadaan diam, dia tidak bergerak. Berarti kalau misalnya dalam keadaan diam, kita hubungkan ke hukum Newton, maka dia itu masuk ke hukum Newton. Ya, ke hukum Newton pertama, di mana rumus hukum Newton pertama adalah sigma F sama dengan 0. Oke, kita turunkan N dikurang W sama dengan 0. Di sini N adalah positif, sedangkan W adalah nilainya negatif. N sama dengan W. Kemudian turun lagi N sama dengan, kita turunkan rumus dari W yaitu N dikali G. Ini rumus dari, berarti gaya normalnya adalah N dikali G. Dalam keadaan diam yang seperti ini tadi. Oke, sekarang kita masuk ke kasus kedua yaitu lift dipercepat ke atas. Lift dipercepat ke atas berarti di sini gaya normalnya adalah positif, sedangkan W-nya adalah negatif. Kenapa bisa seperti itu? Karena liftnya dipercepat ke atas. Oke, kalau misalnya liftnya sudah bergerak, berarti kita pakai rumus hukum Newton keberapa aku? Ya, hukum Newton kedua, di mana rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikali dengan A. Oke, kita turunkan ya sigma F. Ini kita buat N dikurang W. Kenapa dikurang? Karena tadi W-nya negatif. Sama dengan massa dikali A. Kemudian N sama dengan, pindah ininya W-nya ya, jadi positif. W ditambah massa kali N sama dengan M kali G ditambah M dikali A. Kemudian kita masuk ke kasus ketiga. Untuk kasus ketiga dia dipercepat ke bawah, berarti percepatannya arahnya ke bawah. Inilah percepatan. Berarti kalau seperti ini sekarang gantian, W-nya yang nilainya positif dan M-nya yang nilainya negatif. Oke, itu kita pakai rumusnya tetap ya, kita pakai yaitu sigma F sama dengan M dikali A, dimana W
kurang N sama dengan N dikali A. Kemudian V normalnya adalah N sama dengan W dikurang M dikali A. Oke. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Berharap kalian tetap semangat. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang dikirim di Classroom.